Respons kebangkitan Rusia, AS sebar jet tempur F-35 di Eropa. Jet tempur F-35 Angkatan Udara Amerika Serikat, AS pertama yang ditempatkan secara permanen di luar negeri telah tiba di Inggris. Sedikitnya 4 jet tempur F-35A mendarat di pangkalan baru mereka di RAF Lakenhead, Inggris Tenggara pada hari Rabu. Batch 4 pesawat diharapkan akan dilengkapi dengan 20 lagi dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Jet tempur F-35 baru adalah bagian dari Skuadron Tempur ke-495, unit era Perang Dingin di RAF Lakenhead yang dihentikan pada akhir 1991 tetapi diaktifkan kembali pada Oktober tahun 2021. Pasukan koalisi kami berlatih dan bertarung di teater paling dinamis, membutuhkan platform paling canggih, kata Jenderal Jeff Harigian, Komandan Komando Udara Sekutu. Valkyrie memimpin integrasi F-35 kami di seluruh Eropa. Kami telah menempuh perjalanan panjang, dan sekarang kami memperluas jangkauan kami sebagai kekuatan koalisi dan apa yang akan kami capai bersama, tambah komandan itu, merujuk pada julukan Skuadron Tempur ke-495, seperti dilansir dari Sputnik, Jumat, tanggal 17 Desember tahun 2021. Komandan Skuadron Tempur 495 Letnan Kolonel Ian McLaughlin mengatakan jet tempur F-35 pasti akan terbukti penting untuk menentukan nasib musuh di ruang pertempuran jika terjadi konflik. Jet tempur F-35 baru bergabung dengan pesawat jet generasi keempat Fighter Wing ke-48, termasuk jet tempur F-15E Strike Eagles dari Skuadron Tempur ke-492, jet tempur F-15CD Skuadron Tempur ke-493, dan jet tempur F-15E dari Skuadron Tempur ke-494. Jet tempur F-35 pada akhirnya diharapkan untuk menggantikan jet tempur F-15C. Lockheed Martin pada bulan September mengumumkan bahwa mereka pada akhirnya berharap untuk menyebarkan sekitar 450 pesawat jet tempur F-35 Lightning II di 13 pangkalan permanen di Eropa pada tahun-tahun mendatang, dengan Inggris, Belanda, Italia, Norwegia, Belgia, Polandia dan Denmark sudah menerjunkan pesawat atau diperkirakan akan menerjunkan mereka dalam waktu dekat. Mengomentari pengerahan di RAF Lakenhead, The Drive menyebut bahwa pesawat-pesawat itu diharapkan menandakan tekad AS kepada militer Rusia yang bangkit kembali yang semakin menguji anggota dan sekutu NATO di sekitar perbatasan baratnya. Kekuatan udara AS yang keluar dari RAF Lakenhead digunakan untuk misi pemboman hit and run terhadap Libya pada 1986. Pesawat dari pangkalan itu juga digunakan selama invasi pimpinan AS ke Irak pada 2003. Meskipun berhasil melawan negara-negara ini, jet-jet barat belum diuji dalam skenario pertempuran melawan pesaing sejawat atau mendekatinya seperti milik Rusia, yang persenjataannya mencakup jaringan pertahanan udara berlapis-lapis termasuk sistem permanen dan bergerak seperti S-300 dan S-400. Sementara dalam laporan lain 40.000 tentara respon cepat NATO dalam siaga tinggi, Die Welt. Tanggal 22 Desember tahun 2021 jam 10.33 760 unit respon cepat NATO Pasukan Respon Cepat NATO, NRF, pasukan khusus, unit logistik, serta satuan tugas siaga tinggi NATO, yang disebut ujung tombak ditempatkan dalam siaga tinggi. Dengan latar belakang memburuknya situasi di Ukraina Timur dan ancaman invasi Rusia skala penuh, 40.000 pasukan reaksi cepat NATO disiagakan, Die Welt melaporkan. Dengan pengerahan pasukan Rusia di dekat perbatasan dengan Ukraina, NATO menanggapi dengan tindakan militer konkret pertama dan meningkatkan kesiapan 40.000 pasukan respons NATO, NRF, kata surat kabar Jerman, mengutip sumbernya di aliansi. Juga dicatat bahwa Satuan Tugas Gabungan Kesiapan Sangat Tinggi NATO, VJTF, yang disebut bagian ujung tombak dari NRF, harus disiagakan dalam waktu 5 hari, bukan 7 hari seperti biasanya. Pada saat yang sama, unit NRF lainnya disiagakan, termasuk logistik dan tentara pasukan khusus. Artinya, jika terjadi krisis, unit-unit ini harus siap diangkut melalui udara atau helikopter. Menurut Die Welt, resolusi yang sesuai diadopsi minggu lalu di Dewan Aliansi Atlantik Utara, di mana semua negara anggota NATO diwakili. Ingatlah bahwa tabloid Inggris Daily Star melaporkan tanggal spesifik invasi Rusia ke Ukraina tanggal 24 Desember. Menurut wartawan, tanggal ini disebabkan oleh fakta bahwa itu bertepatan dengan hari invasi pasukan Soviet di Afghanistan.
Kepala Delegasi Rusia pada pembicaraan Wina, Konstantin Gavrilov, mengatakan bahwa pihak Amerika akan dipaksa untuk membahas masalah jaminan keamanan bersama, jika tidak NATO akan menerima tanggapan militer. Salam riuh dan gak bikin gaduh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Shark Indo Militer.